Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini. Selamat beraktivitas di hari Minggu yang cerah ini, teman-teman ya. Silakan bisa jogging, berjemur ya, teman-teman ya. Dan aktivitas-aktivitas lain ya, teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk grounding atau melepas alas kaki ya, bisa 15 atau 20 menit biar apa teman-teman, kita mendapatkan energi dari alam. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan menanggapi komen dari teman-teman ya. Ini komennya di sebelah bisa disimak dari Kak Dewi. Saya bacakan komennya ya. Apakah menu makanan dihindari dari kedelai, misal tahu rebus karena bikin anxiety? Lalu apa penggantinya? Tolong sebutkan nama makanan dan sayur buah yang lebih jelas. Oke, untuk Kak Dewi. Jadi gini Kak Dewi, mengapa kok saya menyarankan untuk menghindari kedelai? Pada beberapa orang yang mengalami keluhan seputar pencernaan yang sudah ke tahap anxiety atau kecemasan berlebih, ada beberapa makanan yang diidentifikasi oleh tubuh kita itu menjadi sebuah ancaman gitu. Jadi makanan itu teman-teman ya tidak bisa diolah oleh tubuh kita dan memberikan efek yang nggak bagus untuk tubuh kita. Nah, setelah kita pantang atau kita tidak konsumsi makanan itu bisa membaik. Nah, kenapa? Halnya kedelai. Perhatikan teman-teman ya. Dalam beberapa produk makanan semisal saus tiram ya, perhatikan di komposisinya. Produk kedelai di garis tebal dan di bawahnya ada tulisan mengandung alergen. Alergen itu yang dicetak tebal. Nah, berarti teman-teman ya, perhatian kepada makanan dari kedelai itu sudah berlangsung sejak lama dan itu bukan penelitian yang baru, sehingga kedelai dianggap sebagai makanan yang mengandung alergen atau makanan yang bisa menimbulkan beberapa reaksi pada beberapa orang. Nah, apa hubungannya kedelai itu, semisal tahu rebus tadi, untuk orang yang mengalami anxiety? Nah, itu yang harus kita pahami. Saat kita mengalami anxiety atau kecemasan berlebih, ada sesuatu di mana yang ada kerusakannya di usus halus. Di situ terjadi sindrom usus bocor, teman-teman ya. Dan terjadi minim penumpukan bakteri baik. Bakterinya banyak yang buruk-buruk. Nah, ketika kita makan kedelai, teman-teman ya, kedelai ini soalnya yang beredar di Indonesia 90% pada umumnya adalah kedelai impor. Di mana kedelainya itu diimpor dari luar negeri, kalau nggak salah dari Amerika, dan kedelainya itu di sana itu direkayasa genetik ya. Dia direkayasa genetik sehingga lebih awet yang pertama, yang kedua panennya lebih banyak mungkin ya, kemudian lebih besar-besar mungkin kedelainya gitu ya, sehingga membuat margin atau keuntungan lebih besar. Nah, saya juga kurang tahu atau belum mencoba jika menggunakan kedelai lokal apakah aman ya. Karena saya cukup sulit untuk menemukan kedelai lokal ya. Selain memang harganya cukup tinggi juga ya, dan tidak tersedia di sekitar kita. Biasanya kedelai lokal itu dia dijual di daerah-daerah khusus, dan kalau kita mau pesen harus lewat ini online ya, toko online gitu. Sehingga untuk didapatkan cukup sulit. Nah, itu alasannya Kak Dewi. Jadi makanan-makanan yang mengandung makanan-makanan yang diolah ya, yang rekayasa genetiknya, diubah genetiknya ya, istilahnya entah itu dicampur dengan bahan-bahan yang kimia atau lain, kita kan nggak tahu. Yang penting genetik alami itu sudah direkayasa, dan itu udah terang-terangan produk ber-GMO, rekayasa genetik. Tidak hanya kedelai, Kak Dewi dan teman-teman semua, buah-buahan juga ada beberapa yang ber-GMO. Contohnya apa? Buah-buahan yang tidak ada bijinya, ya, atau buah-buahan yang mungkin sangat manis sekali, ya. Yang dulu mungkin semangka itu selalu ada asamnya, selalu ada bijinya, ya, selalu warna ada putihnya gitu. Sekarang mau merah banget, tanpa biji, ya, mau manis banget. Nah, buah-buahan seperti itu ya, kemudian buah-buahan impor juga. Kenapa? Karena daya tahannya itu ya, dia itu istilahnya entah itu dikasih lilin, entah dikasih apa, sehingga awet, sangat awet. Nah, buah-buahan yang terlalu awet juga nggak bagus juga. Dan
kita juga nggak tahu perlakuan di sana gimana, dan itu tidak ditanam di sini. Nah, tubuh kita, teman-teman ya, perhatikan tubuh kita, jasad kita ini terbentuk dari beberapa unsur, ya. Ada unsur dari unsur tanah, air, teman-teman ya. Kemudian unsur udara ini ya, teman-teman, api, teman-teman ya. Jadi tubuh kita hidup ini dari beberapa elemen-elemen, teman-teman ya. Di mana elemennya itu juga dari sari-sari pati makanan ya, pembentukan dari janin kita dulu gitu ya, seperti itu. Nah, itu teman-teman ya hubungannya dengan apa? Dengan makanan yang asli daerah sini gitu. Kita kalau makan makanan yang relatif ditanam di asal kita, asal kelahiran kita, ya, iklim kita ini, tanah kita itu relatif aman. Namun kalau kita makan makanan yang mohon maaf impor atau ditanam di luar atau apalagi yang genetiknya sudah diubah gitu ya, itu kebanyakan tubuh kita ini mengalami peradangan atau mengalami kerusakan. Memang kerusakan itu tidak terjadi secara langsung. Tubuh kita mempunyai daya ketahanan. Nah, umumnya ketahanan itu melemah di saat usia di atas 30 tahun. Ya, kalau sebelum 30 tahun kuat, makan apa aja kuat. Tapi di atas 30 tahun udah mulai terjadi penurunan fungsi dari organ-organ tubuh kita. Ya. Karena tubuh kita ini tidak bisa abadi, ada umurnya, teman-teman ya. Itu harus disadari, harus dipahami. Jadi ketika teman-teman umurnya udah di atas 30, di atas 40, di atas 50 ya udah jagalah pola makan ya. Jangan terlalu banyak kita makan makanan yang berpengawet ya, ultra processed food, berbau warna, makan makanan yang ber-GMO ya. Itu harus kurangi atau dihilangkan total, dan sering puasa gitu ya. Kemudian penggantinya apa? Penggantinya itu adalah protein hewani. Kalau menggunakan protein nabati, silakan pakai jamur. Itu tumbuh di sini aman ya. Kalau protein yang saya sarankan pakai hewani. Karena protein hewani ini teman-teman yaitu lebih cepat atau lebih bagus juga diolah oleh tubuh kita. Contohnya telur, ayam, ikan air tawar. Sementara hindari dulu daging sapi, daging kambing, hindari dulu ikan air laut, itu sementara saja. Nanti kalau udah pulih total, silakan itu dimakan lagi. Sementara hindari total karena kebanyakan kondisi dari asam lambung kita belum ideal. Kecuali yang sudah pulih semua, tinggal anxiety saja, silakan gitu ya. Makan apa daging, makan ikan air laut silakan. Ya, seperti itu. Kemudian untuk sayur-sayuran, Kak Dewi, sayur-sayuran yang relatif aman dikonsumsi adalah sayur-sayuran yang juga ditanam di sini. Ya, contohnya apa makanan yang ditanam di sini? Sayuran banyak, ada bayam, kelor, ya kangkung. Kalau kangkung ini kalau tidak ada permasalahan di gastritisnya ya udah nggak apa-apa. Kalau gastritis biasanya kalau kita konsumsi yang seratnya terlalu berlebihan itu juga bikin sakit di perut, bikin perih gitu ya. Nah, sayur-sayur relatif aman. Hindari dulu yang disantan-santan. Makanya sayur-sayur bening atau ditumis silakan. Dan kalau numis kalau bisa jangan menggunakan kecap. Kecap ada kedelainya, ya itu harus benar-benar kita perhatikan. Buah-buahan yang aman, ya buah-buahan yang ditanam di sini contohnya alpukat, pepaya, ya. Kurma ini impor, namun masih relatif aman karena dia berbiji kan, bijinya nggak hilang, ya. Nah, kemudian buah-buahan apalagi yang aman? Pisang, relatif aman. Namun perhatikan pisang yang ada gastritis atau peradangan lambung ya, pisang jangan dulu. Yang tidak ada peradangan lambung terjadi GERD ya, pisangnya itu tidak semua pisang bisa. Terkadang beberapa pisang menimbulkan efek ya. Pakailah pisang yang paling aman, pengalaman saya pisang Ambon, pisang kepok. Nah, kemudian nasi, jangan lupa nasi ini juga penting ya. Jadi pola makan kita itu ya nasi, Kak Dewi, nasi pakai telur atau ayam atau ikan air tawar, pakai sayur gitu. Jadi makanan-makanan yang apa ya, whole food, makanan asli gitu ya. Tahu tempe itu di stop dulu karena kita ini terbiasa makan tahu tempe karena nomor satu murah. Murah memang. 5.000, 4.000, 6.000 kita sudah dapat tempe, teman-teman. Nah, tapi itu tadi ketika ada anxiety hindari. Saya mengamati beberapa kali kepada tubuh saya paksakan makan tempe, saya paksakan makan tahu. Efeknya itu tidak bagus. Gitu ya. Anxiety itu teman-teman ya, perihalnya itu bukan hanya kecemasan, kepada tenaga juga, ya.
Nanti saya akan bikin video beberapa pengalaman yang saya alami ya, eh, apa istilahnya itu, peristiwa-peristiwa yang membuat kita ini ketakutan berlebih atau serangan-serangan panik itu nanti akan paparkan di video-video lain gitu ya. Nanti saya paparkan di situ. Karena selalu ada pengalaman yang membuat kita panik ya. Walaupun setelah panik tidak terjadi apa-apa. Nah, itu harus kita pelajari agar panik itu tidak datang lagi. Harus kita bisa cepat mengatasi gimana caranya ya. Karena kalau kita tidak mengatasi panik itu, ya kita akan seperti orang gila, panik tanpa alasan yang jelas. Padahal alasannya itu ada yang jelas di pikiran kita, yaitu ketakutan berlebihan. Secara umum ketakutan berlebihan itu yang pertama kita takut mati, yang kedua kita takut akan penyakit berat biasanya. Padahal seputar pencernaan ini ya, seputar pencernaan ini tuh bukan diistilahkan bukan penyakit berat, itu juga iya sih. Namun kalau tidak segera kita perbaiki dan salah penanganan itu juga bisa bikin berat kondisi dari pencernaan kita itu menjadi memburuk gitu. Jadi saya tidak bisa mengistilahkan seputar pencernaan gastritis, GERD, anxiety. Ini seputar yang ringan, tidak bisa. Namun saya juga tidak bisa mengatakan ini yang berat. Jadi istilahnya apa? Ada di tengah-tengah gitu ya. Namun tetap harus kita perhatikan, kita jaga agar apa teman-teman ya, perbaikan dari GERD ya. Kalau anxiety itu kan dari GERD. Ada kebocoran di usus halus kita. Itu bisa gimana diperbaiki? Kalau saya sampai sekarang masih rutin untuk konsumsi tapioka. Ini untuk menutup GERD. Ini untuk menutup leaky gut di usus halus. Apakah ada efeknya? Ada. Kalau nggak percaya silakan dinyatakan. Minumnya ini saat perut kosong. Berbeda saat kita minum tidak perut kosong. Hasilnya berbeda di tubuh kita. Setelah minum rutin tapioka ini atau air kanji, pagi sebelum makan perut kosong, minum air putih, terus minum ini ya. Kemudian probiotik masuk gitu ya. Ini akan menambah fokus kita, konsentrasi kita, dan kecemasan kita yang hadir di saat kita konsentrasi tinggi. Perhatikan. Kecemasan itu sebenarnya hadir di saat otak kita ini memaksa kita ya untuk bekerja lebih keras. Disitulah kecemasan hadir karena apa? Usus halus kita ini belum bisa maksimal untuk memproduksi hormon ya. Hormon untuk apa? Untuk kinerja otak kita. Karena ada hubungannya antara usus halus sama otak ini ya. Ada penghubung yang sangat-sangat harus kita jaga hubungannya, sehingga pernah nggak teman-teman dulu saat mungkin belum terkena ini, kalau kita itu makan makanan yang lezat, yang gurih, pikiran kita nyaman. Pernah nggak dulu seperti itu? Karena saya dulu seperti itu. Saya termasuk kecanduan juga ya, aneka snack. Saya dulu juga perokok ya. Jadi apa teman-teman? Apa yang kita konsumsi itu ya, itu bisa membuat pikiran kita tenang ya. Pertama dulu, sebelum kalau kita belum merokok, kita belum tenang. Kan rokok itu ternyata bisa menenangkan saraf-saraf gitu ya. Ada beberapa zat-zat kimianya gitu. Kemudian makan atau snacking ya. Kita yang suka snack-snack ringan yang penuh dengan perasa-perasa buatan itu, saat kita makan di otak ini nyaman banget. Saya dulu sampai ketagihan sebelum saya terkena ini loh ya, kena dengan anxiety itu. Saya setiap setelah makan saya makan snack. Dan itu setiap hari. Nah, snack itu bahan kimia tinggi, ada tepung terigunya juga. Ya, setelah itu saya konsumsi juga tepung terigu yang digoreng, entah itu batagor, entah itu cilok dan lain-lain ya. Sehingga apa? Keseimbangan dari mikroba usus kita ini menjadi buruk. Nah, semakin memburuk lagi, terjadilah istilahnya ini leaky gut, kebocoran usus, sindrom usus bocor. Nah, leaky gut ini teman-teman ya, memang di Indonesia ini masih diibaratkan itu menjadi suatu yang belum bisa dinyatakan secara ya kamu kena leaky gut, belum memang. Namun teman-teman ya, beberapa dokter fungsional medicine dan beberapa dokter-dokter yang herbal ya, seperti banyak ya dokter-dokter yang berkecimpung di herbal sudah mengakui akan leaky gut ini ya. Dan di luar negeri sudah diteliti dan memang ini berpengaruh ya. Orang Indonesia mengalami leaky gut ini umum, tapi dia tidak sadar. Kenapa? Yang pertama, pola makan dia tinggi akan tepung terigu. Terigu asalnya dari gandum, gandum impor. Teman-teman perhatikan ya, mengandung protein gluten.
Cek beberapa video yang kemarin rapat di DPR, itu dokter mengatakan MBG ini harusnya memenuhi syarat akan gizi. Jangan ada tepung terigu di situ karena terigu itu dari gandum, gandum itu dari luar. Itu tidak cocok untuk tubuh kita karena itu impor. Berarti kan itu dokter yang bilang. Saya bilang seperti ini, saya mempelajari dan saya meyakini, saya nyatakan ada hasilnya. Beberapa dokter mengatakan seperti itu, namun belum secara gamblang dijelaskan karena memang gandum itu masuk dalam ketahanan pakan di Indonesia. Profit tinggi, ya, profit tinggi, keuntungan tinggi, masyarakat banyak yang menggunakan. Sehingga kalau semisal di stop ya, biasanya itu akan membuat perekonomian terganggu biasanya. Oleh karena itu kita saja yang mengetahui, ya udah kita aja yang stop karena itu ketika kita stop ya tepung terigu ya Kak Dewi, tepung terigu, segala jenis olahan gandum ya, baik itu roti, roti tawar, biskuit, dampak tubuhnya bagus. Saya sudah pernah menyatakan ya, saya makan biskuit Mondi ya, saya udah pulih, udah bisa aktivitas kemana-mana ya, udah enakan, udah pulih total. Saya kembali ke pola makan bebas, saya makan kerupuk, saya makan biskuit. Langsung teman-teman, seperti tubuh saya itu mengalami tenaga drop. Pada saat itu saya buat nyetir, langsung seperti ampek. Gitu teman-teman, ampek dan jantung itu berdebar-debar. Nah itu yang ada keluhan itu dari leaky gut-nya itu, kemasukan lagi protein gluten. Ya, nah itu pengalaman saya ya. Seperti ini video kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata teman-teman ya. Semoga pengalaman-pengalaman saya bisa membuat teman-teman apa ya, lebih semangat lagi untuk menjaga pola makannya, karena pola makan itu penting teman-teman ya. Jadi apa yang kita makan ini harus jelas ya, kandungan nutrisinya, asal usulnya dari mana ya, karena biar pencernaan kita membaik. Kita membahas karena ada anxiety, ada sindrom usus bocor, harus kita perbaiki ya. Ini bukan hal yang perlu kita khawatiri, namun ini perlu kita perhatikan karena kalau tidak kita perbaiki anxiety kita atau leaky gut kita akan terus sakit-sakitan. Sakit-sakitan dalam artian apa? Orang tidak mengetahui kalau kita sakit ya, karena dia tidak mengalami, tapi kita mengalami keluhan itu. Keluhannya itu ada di mental biasanya ya. Ketakutan akan keramaian, ketakutan akan berkumpul bersama orang, ketakutan keluar jauh, banyak banget ketakutannya. Kita harus bisa berdamai dengan itu ya. Tidak perlu kita memaksakan, santai saja, pelan-pelan diperbaiki ya. Kalau memang tidak kita khawatir pergi jauh-jauh, dah jangan pergi jauh, jangan dipaksakan soalnya. Kalau kita paksakan ya, khawatirnya teman-teman nanti ada kendala di luar. Semisal kita panik berlebihan, kemudian kita sampai istilahnya ini mungkin sampai pingsan juga bisa jadi ya. Jadi jangan dipaksa lah pokoknya. Laksanakan aktivitas sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa sesuai dengan kemampuan kita? Memahami kondisi kita, menyadari kondisi kita apa adanya, diterima yang ikhlas. Sambil kita jaga pola makan, pola nutrisi, kita akan membaik pelan-pelan. Oke teman-teman semua, jumpa lagi di video berikutnya ya. Selamat beraktivitas, selamat berkumpul bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rayu, rayu, rayu.